gitu ya. Dan itu kaitannya sangat erat dengan bagaimana kita menjual diri sesungguhnya sebagai calon anggota legislatif. Kewirausahaan, jadi ada sesuatu yang baru tentang kewirausahaan. Saya melihat ternyata kuncinya sebuah negara itu mau maju, sebuah kawasan harus bikin kewirausahaan. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh anggota dewan kalau kita bisa kreatif. Salah satu yang penting yang pernah saya lakukan adalah membangun kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Shizuoka di Jepang. Sobat Wirausaha, kembali lagi di sini barengan Anggasa Wijaya. Dan tentunya teman-teman semua Sobat Wirausaha yang ada di luar sana, apa kabarnya di bulan Februari 2022? Bahkan di seputaran Bandung Raya, tepatnya di lokasi kantor kita di Jalan Cihamplas, Kota Bandung, beberapa mobil ambulans sudah mulai terdengar. Dan mudah-mudahan tidak kembali separah kondisi 2021 di bulan Agustus, September, Oktober ya. Dan tentunya dengan adanya PPKM level 3 untuk wilayah seperti Kota Bandung dan juga Kota Jakarta, ini akan membuat harapannya menurunkan tingkat terinfeksi dari Omicron sendiri. Dan dari level 3 PPKM dan Bandung Raya, itu juga yang membawa diskusi kita pada hari ini dengan keywordnya pemerintah daerah, yang kedua kebijakan daerah, yang ketiga perjalanan dari karir daerah dari bintang tamu saya hari ini, dan yang keempat bicara tentang hal apa saja yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan dari sosok yang inspiratif dari Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung dan Cimahi. Ini dia Kang Yunandar Eka Perwira. Selamat sore Kang Yunandar. Selamat sore Kang Gaza. Alhamdulillah. Selamat sore teman-teman Sobat Wirausaha. Kita kembali lagi di sini Kang Yunandar dengan program-program sebelumnya yang kita aktif selama 4 tahun terakhir ya. Jadi Kang Yunandar saya kenal sudah mungkin 3-4 tahun yang lalu ya Kang Yunandar ya. Kebetulan memang kita dilibatkan di programnya Kang Yunandar di setiap resesnya yang 1 tahun 3 kali Kang. 1 tahun 3 kali. 1 tahun 3 kali dilakukan program reses yang keliling Kota Bandung, Kota Cimahi untuk mengedukasi Karang Taruna ya Kang ya? Ya, umumnya Karang Taruna, tapi juga termasuk generasi milenial. Oke, termasuk generasi milenials dan baik yang mau mulai usaha maupun yang sudah mulai usaha. Betul sekali Kang. Betul. Nah, bicara tentang generasi milenials, bicara tentang Kang Yunandar saat ini sebagai legislatif dari DPRD Jawa Barat, ya, komisinya komisi berapa Kang? Komisi 2, Komisi perekonomian. 2, perekonomian. Nah, pasti teman-teman semua di sini, Sobat Wirausaha juga ingin tahu bagaimana sosok Kang Yunandar mungkin 10 tahun yang lalu, bahkan 15 tahun yang lalu saat mungkin kuliah ya. Jadi kita dapat informasi detail di sini seperti apa Kang Yunandar di 15 tahun yang lalu saat beliau kuliah, dan yang kedua apa saja karir proses yang akhirnya membawa beliau menjadi Dewan Legislatif dan saat ini sudah di periode kedua, tapi apa perjalanan sebelum akhirnya beliau masuk ke dalam legislatif tersebut. Mungkin Kang Yunandar bisa cerita dan juga sekaligus bisa memberikan inspirasinya buat teman-teman di luar sana, khususnya yang kita lihat kan saat ini saya pun melihat banyak legislatif itu yang punya modal banyak Kang. Nggak tahu nih Kang, Akang mungkin termasuk yang punya modal banyak atau mungkin modal yang lain Kang? Modal nekat. Modal nekat, nah itu dia ya. Nah dari modal nekat itu apa aja perjalanannya dari 15 tahun yang lalu Kang? Bisa ceritakan? Iya, terima kasih. Ini satu hal yang mungkin seperti bernostalgia ya. Jadi saya sudah sangat jarang sekali memikirkan masa lalu terkait sebelum menjadi anggota. Karena pekerjaan sekarang kan sibuk sekali. Nah, kalau dibilang 10 tahun lalu bedanya apa? Mungkin perutnya yang beda ya. Oke. Itu yang pasti lah saya lihat. Karena kita tidak tahu sebenarnya cara pandang kita itu bisa jadi berbeda dengan orang. Saya melihat sebenarnya ya sepanjang hidup saya sesuatu yang buat saya yang penting adalah optimisme. Jadi dulu sebelum jadi anggota dewan, saya pernah bekerja sebagai peneliti cukup lama juga, dari tahun 2006 sampai tahun 2014 begitu.
pernah juga menjadi staf ahli di DPR RI. Itu juga dari tahun 2012 sampai menjelang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya juga pernah punya usaha menjadi konsultan IT begitu. Dan banyak lagi, termasuk saya juga pernah bergabung dengan Indonesia Corruption Watch. Dan itu satu pengalaman yang berharga sekali untuk sekarang saya lakukan sehari-hari sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ini. Dan apa yang kemudian masa lalu saya lakukan itu adalah inspirasi bagi masa sekarang. Dan saya kira semua teman-teman Sobat Wirausaha juga akan mengalami hal yang sama begitu. Cuman satu tadi yang seperti saya katakan bahwa modal saya hal yang luar biasa begitu ya. Dan itu benar adanya sesungguhnya. Tapi ternyata ada jalan lain. Jadi dari prinsip hidup saya untuk selalu bekerja keras itulah kemudian menjadi prinsip ketika mau berjuang menjadi anggota DPRD. Walaupun terus terang ya, sebenarnya saya tidak pernah punya cita-cita jadi anggota DPRD sesungguhnya. Ini kebetulan saja karena memang minat saya dari muda itu sejak kuliah itu bergabung dengan kegiatan politik. Tapi tidak ada, walaupun tidak ada niat jadi wakil rakyat, tapi kemudian politiknya itu yang lebih aktif. Aktif di PDI Perjuangan sebagai pengurus, mulai di Badiklat waktu itu tahun 2002, kemudian di Badan Penanggulangan Bencana juga pernah, dan berbagai kegiatan lain termasuk pemenangan pilkada, pemilu dan sebagainya. Itu secara profesional saya lalui. Jadi itu betul-betul sebuah pekerjaan profesional, saya harus juga passion saya di sana. Tapi kemudian yang namanya jalan hidup mungkin berkata lain. Akhirnya saya ditugaskan untuk suatu saat harus menjadi wakil rakyat. Gitu. Dan saya memilih ya udah saya akan kembali karena saya kerja di Jakarta waktu itu posisinya saya kembali ke Bandung dan mencoba menjadi wakil rakyat dari Dapil Kota Bandung, Kota Cimahi begitu. Dan itu pada saat tahun 2014 dimulai, betul-betul mungkin tidak seperti rata-rata anggota dewan yang lain yang memulai dengan modal yang cukup besar begitu ya, punya waktu yang cukup banyak. Saya tidak ada karena saya pekerja profesional, waktu juga harus bekerja, kemudian tidak ada modal. Jadi akhirnya apa yang saya bisa lakukan adalah yang tadi sesuai prinsip saya, bekerja keras. Kebetulan memang pekerjaan saya salah satunya adalah secara profesional adalah memenangkan pemilu atau memenangkan pilkada dan juga melakukan riset bagi kepentingan pemilu atau pilkada, atau seperti yang sekarang kita sering lihat di TV-TV yang melakukan hasil survei begitu. Itu pekerjaan saya sebelum menjadi anggota dewan. Dan itu membuat saya bisa melakukan satu pemetaan sebelum maju menjadi anggota dewan, sehingga pada akhirnya itu melahirkan satu konsep bagaimana berkampanye yang secara efisien begitu. Contoh misalnya, saya berkampanye itu tidak pernah menggunakan spanduk, ya kan, baliho, itu tidak pernah. Karena memang setelah diukur itu spanduk baliho untuk pemilu tidak efektif sama sekali. Walaupun kita lihat sekarang kan ya sebentar orang pasang spanduk, sebentar pasang baliho begitu ya. Itu kan sebenarnya bagi saya pribadi itu tidak efisien. Apalagi buat saya yang sangat mencintai kota ini, kota Bandung, bagi saya spanduk dan baliho itu sebenarnya sudah menjadi semacam sesuatu yang mengganggu kenyamanan. Apalagi sudah terlalu tidak tertib begitu memasangnya, yang sudah sobek juga dibiarkan, kemudian menjadi sampah begitu kan. Nah sebenarnya saya ingin mengajak semua warga itu kita mulailah, apalagi sekarang kondisi sosial media itu sudah sangat bagus sekali, kenapa tidak beralih lah memanfaatkan sosial media digital untuk menggantikan sesuatu yang berpotensi untuk membuat sampah atau membuat suasana menjadi tidak indah. Kira-kira itu cerita singkatnya, dan kemudian ternyata saya terpilih tahun 2014 dan kemudian tahun 2019 maju lagi terpilih kembali. Sama prinsipnya sama, kerja keras begitu ya. Dan tentu saja prinsip saya tidak money politik. Itu buat saya suatu hal yang sangat diharapkan. Tapi ternyata dengan kita bekerja keras, konstituen, rakyat itu tetap punya kepercayaan ke kita dan memilih kembali. Bahkan suara saya meningkat. Jelas masing-masing punya tantangannya nih Kang ya, periode 1 dan periode 2. Kita bisa periode 1. Entry point Akang gimana Kang saat itu untuk masuk ke rakyat sendiri? Dan saat itu juga udah Bandung Cimahi ya Kang ya? Sudah, sama. Dan Bandung Cimahi ini kan termasuk masyarakatnya yang diverse ya Kang ya? Ya. Tingkat edukasinya tinggi. Betul sekali. Mungkin di sisi lain juga
warganya atau penduduknya sangat besar ya Kang, 2,5 juta ya Kang ya, untuk Bandung saja ya. Betul, Bandung. Belum Cimahi. Cimahi Seperti sekitar itu. 600.000. 600.000. Apa entry point pertama Akang untuk masuk di periode kedua untuk akhirnya bisa mengambil hati rakyat dan juga mungkin menginformasikan bahwa Akang siap kerja nyata dan memang siap dengan sesuatu yang Akang bisa kerjakan. Di sisi lain, Akang bukan siapa-siapa. Ternyata masa lalu itu menentukan masa depan kita. Jadi ketika saya menjadi orang yang bekerja sebagai periset ya, researcher gitu, Itulah kemudian cara pandang saya bisa menganalisis berbagai hal, terutama ketika kita punya data. Nah, apa yang kemudian saya ajukan untuk mengkampanyekan diri saya adalah based on data, based on pemetaan politik, pemetaan sosial ekonomi, dan juga terutama preferensi. Jadi sebenarnya ilmu marketing, kebetulan saya juga pernah ambil ilmu marketing begitu ya, sekolah S2 marketing, itu sangat bermanfaat dalam kampanye. Jadi kita paham masalah segmentasi, targeting, branding begitu ya, dan itu kaitannya sangat erat dengan bagaimana kita menjual diri sesungguhnya sebagai calon anggota legislatif. Nah, saya juga memahami ternyata konteks kota Bandung, kota Cimahi itu masyarakatnya sangat dinamis, kreatif begitu kan, kelas menengahnya sangat besar sampai hampir 70% secara total. Baru kemudian pada saat tahun 2019 ketika maju lagi, barulah fokus di sosial media. Jadi sudah menggunakan Instagram, Facebook, itu sudah dilakukan secara intensif. Walaupun tetap kuncinya tadi, kalau memang mau kita efisien adalah door to door ya, seperti Kang Gasa sempat singgung tadi. Kan? Itulah yang pernah diriset sejak lama di Indonesia. Kampanye yang terbaik adalah door to door. Karena seperti marketing dan selling, kalau kita mau membuat transaksi, pada akhirnya orang harus didatangi, harus dibujuk, harus diberikan pemahaman bahwa seorang atau sesuatu itu memang yang terbaik begitu untuk orang yang memilihnya atau membelinya. Dan itu ya sederhana konsepnya yang selalu kita pernah dengar dari zaman dulu, yaitu penjualan dari mulut ke mulut begitu kan. Nah itu kan sebenarnya seperti itu yang namanya door to door itu. Bagaimana saya di endorse oleh tim saya yang datang ke rumah mengatakan bahwa ini loh Kang Yun ini seperti ini orangnya begitu. Jadi sesederhana itu, dan ternyata itu sangat efisien dibanding kita harus jor-joran melakukan kampanye yang sifatnya tidak menyentuh langsung masyarakat. Dan konsep di periode kedua juga sama, saya tetap mendorong terus secara konsisten masalah industri kreatif, kemudian juga pariwisata, dan kemudian kewirausahaan. Jadi ada sesuatu yang baru tentang kewirausahaan. Saya melihat ternyata kuncinya sebuah negara itu mau maju, sebuah kawasan harus di kewirausahaan. Sehingga pada periode pertama, saya banyak membuat produk-produk peraturan begitu yang berkaitan dengan 3 hal tersebut. Saya buat tentang industri kreatif, itu peraturan daerah tentang pengembangan ekonomi kreatif Jawa Barat misalnya. Kemudian tentang kewirausahaan saya buat perda tentang kewirausahaan daerah Jawa Barat. Itu yang kemudian menjadi semangat saya untuk di 2019 ini semakin dekat dengan konstituen melalui media-media tadi. Yang menurut saya itulah ide besarnya bagaimana kita memajukan Jawa Barat khususnya, kemudian memajukan bangsa Indonesia begitu ya. Dan ini terkait betul dengan apa yang saya percayai sebagai anggota dewan, bahwa kita harus bekerja keras begitu kalau kita ingin mencapai sesuatu. Menarik sekali, kerja keras dan semua ada prosesnya. Dari proses itu juga akhirnya yang membawa Kang Yunandar berhasil di periode pertama dan maju lagi di periode kedua. Dan periode kedua bisa dibilang mungkin nggak terlalu sulit ya Kang ya, karena sudah ada jejak nyata ya gitu. Ya, percaya atau tidak, di periode kedua itu pada saat kampanye saya lebih banyak tidur di rumah begitu. Jadi ya keluar pun ketemu konstituen itu biasanya untuk bikin konten. Jadi kalau yang pertama kan kita masih kampanye nih, ketemu keluar door to door yang nggak ada program. Yang kedua jelas. keluar bikin konten gitu. Jadi yang door to door tetap ada, tapi bukan saya. Tapi karena memang konstituen sudah mengenal saya kan, modal sosialnya sudah terbentuk. Betul. Sehingga akhirnya saya bisa naikin suaranya. Oke, dan di periode kedua berhasil mengumpulkan berapa suara Kang? Periode kedua 30.000 suara. 30.000 suara. Kalau yang periode pertama 25.000 suara. 25.000 suara. Dan targetnya nanti naik berapa lagi Kang? Targetnya ya saya berharap bisa, kalau misalnya betul ya kita bisa mengkonsep sosial media itu dengan baik, bisa sampai 70.000 suara begitu atau bahkan lebih. Oke. Ya, nanti kita akan bahas tentunya terkait dengan selanjutnya dari karir Kang Yunandar, tapi kita jangan sampai situ dulu. Kita akan bahas dulu
dulu seputar Kang Yunandar di fase periode pertama tadi, apa aja yang sudah dilakukan Kang selama 5 tahun itu Kang kira-kira? Ya, memang 5 tahun menjadi anggota dewan di periode pertama ya, itu satu tantangan luar biasa karena adaptasinya juga harus cepat begitu. Kebetulan memang ketika saya menjadi staf ahli di DPR RI itu banyak hal sudah menjadi modal saya begitu. Terutama misalnya untuk membentuk peraturan. Dulu saya banyak terlibat membantu anggota DPR RI untuk membentuk undang-undang, melakukan riset, melakukan analisis, sehingga akhirnya membentuk dokumen peraturan perundang-undangan di tingkat nasional begitu. Jadi ketika masuk ke DPR Provinsi Jawa Barat, itu jadi modal utama saya untuk bisa membentuk peraturan di tingkat provinsi. Jadi saya sudah banyak terlibat dengan mungkin puluhan pembentukan peraturan perundang-undangan, yang menurut saya itulah tugasnya lebih erat begitu. Bentuknya MOU, dan itu kalau Jawa Barat dan Shizuoka ini itu kerjasama di bidang pengembangan sumber daya manusia dan perekonomian. Nah, ini sudah berjalan sejak tahun 2017. Waktu itu kebetulan saya pernah dikirim ke Jepang, dan kemudian ketika pulang sebelum menjadi anggota dewan ya, itu dikenalkan dengan orang-orang dari kedutaan besar Jepang di Jakarta. Dan kemudian saya bilang setelah jadi anggota dewan, gimana kalau kita buat kerjasama Jawa Barat dengan Shizuoka, dengan Jepang maksudnya salah satu. Kemudian mereka menyarankan, oke, silakan dengan Shizuoka. Jadi saya tempuh itu, kami meriset dengan teman-teman dari ITB waktu itu, teman-teman saya dari kampus, bagaimana konsep kerjasamanya. Kemudian kita maju ke Pemprov Jawa Barat tahun 2016, di tahun ketiga saya menjadi anggota dewan, dan kemudian disepakati oleh Pak Gubernur waktu itu, Pak Ahmad Heriawan, ya kita kita coba bikin LOI, letter of intent, kemudian MOU pada tahun 2017, dan sampai sekarang masih berjalan begitu. Itu yang kedua, dan banyak juga yang saya coba yang lain turunannya, kemudian kita bikin, saya inisiasi juga waktu itu internasional maraton ya, untuk mendorong pariwisata di wilayah Bandung Raya, terutama waktu itu di Kabupaten Bandung di Pangalengan. Dan itu mendatangkan 10 negara dan terlibat 2.000 peserta. Walaupun waktu itu masih setengah amatir begitu, tapi alhamdulillah sukses, dan itu melibatkan pihak Shizuoka tadi. Karena mereka mau datang ke sini dan ikut berlomba dan sebagainya. Kemudian juga saya mendorong pengembangan energi terbarukan begitu. Jadi banyak beberapa usulan riset dari kampus itu yang terkait energi terbarukan saya dorong supaya dibiayai oleh Pemprov Jabar. Misalnya pelatihan-pelatihan begitu ya, terkait kewirausahaan, terkait pemanfaatan barang bekas dan lain sebagainya. Itu kurang lebih seperti itu kira-kira. Oke. Nah, jadi periode 1 Kang Yunandar ada program dengan Shizuoka dari Jepang, yang sebenarnya itu bukan program yang seharusnya dilakukan oleh legislatif ya Kang ya sebenarnya. Ya, sebenarnya bisa siapapun, cuman tidak umum kalau dimulai dari anggota DPRD begitu. Karena kan fokus legislatif itu sebenarnya merancang anggaran, membuat perda, membuat undang-undang, perubahan dan sebagainya, dan tentunya tidak juga akhirnya tidak melakukan porsinya Akang tadi ya. Kalau dari mungkin rancangan undang-undang dan mungkin perda dan mungkin semacamnya, tentunya juga sudah dilakukan ya Kang ya? Ya, tadi saya sudah, kalau perda ini sudah puluhan ya peraturan daerah yang dibuat, termasuk diantaranya tadi tentang pengembangan ekonomi kreatif, kemudian kewirausahaan daerah, juga perda perlindungan petani, perda perlindungan nelayan, perda perlindungan budaya ikan petambak garam. Saya juga membentuk yang namanya pusat distribusi provinsi. Jadi ini satu konsep yang membuat sistem logistik itu menjadi lebih efisien begitu. Itu di periode kedua ya. Kemudian juga yang terakhir tentang desa wisata, dan sekarang sedang merintis juga tentang koperasi, pengembangan koperasi, dan juga tentang kepariwisataan secara umum begitu. Oke. Nah, saya simpulkan dari pembicaraan hari ini, Kang Yunandar yang punya background sebagai aktivis kampus saat itu ya, Kang Yunandar ya. Jadi itu mungkin jadi modal utama ya, aktivis kampus. Bukan dari keluarga darah biru, bukan juga dari pengusaha yang memang sudah existing sebelumnya sehingga mungkin punya modal dari secara material ya, tapi akhirnya tidak membuat Kang Yunandar terus mengejar apa yang diyakininya ya. Dari bermodalkan aktivis kampus, kemudian akhirnya aktif menjadi periset ya, periset di Jakarta, yang kemudian juga akhirnya aktif di kepartaian ya, Kang Yunandar
aktif di kepartaian dan kemudian jadi asisten ahli ya, staf ahli di DPR RI. Bisa jadi ada hal-hal yang perlu diperbaiki, tapi mungkin karena jadi staf ahli jadi mungkin kurang powernya dan juga terbatas ruang lingkupnya, sehingga itu juga mungkin jadi satu hal yang menjadi trigger Akang untuk nggak ada yang nggak bisa gitu kan untuk membuat sesuatu, dan apalagi buat daerah Akang sendiri ya di Jawa Barat. Tapi ngomong-ngomong, Akang asli dari Jawa Barat atau dari daerah lain kan? Ya, sebenarnya orang tua saya dari Ciamis. Ibu saya juga darahnya Bandung, campuran Banten. Saya lahirnya di Pandeglang, Banten. Kalau dulu Pandeglang itu Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, waktu Ya, saya lahir itu betul. masih Jawa Barat. Ya. Kemudian berpisah menjadi Banten. Betul. Cuman saya sudah pindah ke Bandung itu sejak kuliah. Oke. Nah, itu dia Sobat Wirausaha. Di diskusi hari ini, di episode saat ini, kita akhirnya mengetahui semua proses itu harus kita lalui. Jangan ngelihat Kang Yunandar sekarang yang sudah jadi DPRD Jawa Barat. Tapi yang perlu kita tanyakan, 10 tahun yang lalu Kang Yunandar itu seperti apa? Dan sudah melewati banyak kegagalan apa aja sehingga akhirnya Kang Yunandar bisa ada di posisi sekarang. Nah, dari hal itu juga tentunya mudah-mudahan bisa dapat menginspirasi Sobat Wirausaha di rumah. Di episode pertama ini kita membahas seperti itu untuk program Kang Yunandar di episode pertama, dan ada apa aja selanjutnya di episode selanjutnya. Saksikan dan jangan kemana-mana, tetap bersama Kang Yunandar di sini untuk Sobat Wirausaha. Sampai